kita sampai pada murid yang terakhir dari 12 murid Tuhan Yesus, ya tentu sebelum diganti yang terakhir, yaitu Yudas Iskariot, nanti digantikan oleh Matias, saudaraku ya. Tapi mari kita coba lihat Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini bisa kita simpulkan orang dekat tapi tidak setia. Ketika dia dekat, tidak berarti dia setia. Nah, saudaraku, kisah tentang Yudas Iskariot itu disebut beberapa kali dalam Alkitab. Di Matius 10 ayat 4, Yudas disebut mengkhianati. Yohanes 12 ayat 6, ia disebut sebagai pencuri. Matius 26 ayat 14 sampai 16, ada perjanjian dengan imam kepala ya. Lalu di Matius 26 ayat 47 sampai 50, dia melakukan ciuman pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. Lalu Yohanes 13 ayat 27, iblis masuk ke dalam dia. Matius 27 ayat 3 sampai 5, penyesalan dan kematiannya, dan kisah 1 ayat 18 menunjukkan akhir tragis dari Yudas Iskariot. Saudaraku, nama Yudas Iskariot itu sebenarnya Yudas itu berarti pujian. Jadi nama Yudas itu bagus sebenarnya, saudaraku. Cuma mungkin orang sekarang takut kasih nama anaknya Yudas ya. Padahal di murid Tuhan Yesus ada Yudas yang lain yang gak mengkhianati Tuhan Yesus ya. Yudas itu artinya pujian. Nah, Iskariot itu berarti dari desa Keriot. Jadi sebenarnya Iskariot itu menunjukkan nama desanya ya, dari desa Keriot di Yudea ya, di Yehuda saat itu. Dan dia menjadi satu-satunya murid non Galilea. Kan ada beberapa provinsi Yudea dan provinsi Galilea, saudaraku ya. Jadi Keriot ini di provinsi Yudea. Jadi Iskariot ini menjadi satu-satunya murid yang non Galilea. Jadi Yudas Iskariot sebenarnya pujian dari desa Keriot. Bagus sebenarnya, saudaraku ya. Yudas Iskariot. Saudara mau kasih nama anaknya Yudas Iskariot? Ya, jadi yang nanti kalau dikasih anak Yudas Iskariot. Artinya pujian dari Keriot, saudaraku. Padahal bagus sekali namanya, saudaraku ya. Atau juga mungkin dari kata Aram yang artinya, yang kata Aramnya adalah sikarai ya. Kalau sikarai dari Iskariot itu, misalnya si Iskariot itu dari kata Aram sikarai, maka dia berarti pembawa belati ya. Ini konotasi untuk politik ekstremis ya. Jadi dia bukan berarti pengkhianat juga. Jadi sebenarnya Yudas Iskariot itu bukan pengkhianat arti namanya ya. Faktanya Yudas Iskariot yang adalah murid Tuhan Yesus itu memang pengkhianat. Tapi namanya sendiri sebenarnya berarti pembawa belati. Itu sebuah konotasi di zaman itu untuk politik ekstremis ya, politik yang ekstrim. Dia berperan sebagai bendahara dari kelompok murid Tuhan Yesus. Kita bisa baca di Yohanes 12 ayat 6. Dan dia bertanggung jawab atas uang kas, tapi dia mengambil dari situ secara diam-diam. Inilah Yudas Iskariot, saudaraku. Dan menarik bahwa Yudas Iskariot ini terlibat aktif dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dia melihat mujizat dan mendengarkan ajaran Tuhan Yesus secara langsung. Bahkan saya percaya ketika 70 murid diutus, termasuk Yudas Iskariot, melakukan banyak mujizat, saudaraku ya. Tapi ternyata bisa mengkhianati Tuhan. Jadi orang yang melakukan mujizat belum tentu tidak bisa mengkhianati Tuhan. Bisa saja, saudaraku ya. Karena Yudas Iskariot itu pasti juga pernah melakukan mujizat ketika Tuhan Yesus mengutus mereka itu berdua-berdua ya. Entah Yudas Iskariot sama siapa itu ya. Mungkin sama saudara gitu. Enggak ya. Saudaraku, nah panggilan dan pelayanannya dia dipanggil seperti murid yang lain ya. Tidak ada catatan panggilan secara eksplisit, Yudas ikutlah aku ya. Tidak ada yang begitu eksplisit sekali, saudaraku. Dan dia ikut menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan dari orang kerasukan, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yang tercatat 5.000 orang laki-laki. Bagaimana bahkan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Yudas Iskariot menjadi saksi mata
dari semua mujizat-mujizat itu, saudaraku. Bahkan dia menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ada Yudas Iskariot di sana, saudaraku. Dia bahkan dikirim berdua-dua oleh Tuhan Yesus dalam misi pelayanan. Lukas 9 ayat 1 sampai 6 itu, ya. Jadi luar biasa, ini orang yang pernah diutus Tuhan masuk ke dalam pelayanan, tapi ternyata menjadi orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Bahkan disebut dalam Alkitab yang walaupun tidak langsung menunjuk kepada dia secara eksplisit, saudaraku ya, tapi Tuhan Yesus pernah mengatakan dia disebut anak kebinasaan, ya, the son of perdition, ya, anak kebinasaan. Jadi Yudas itu pernah dipakai oleh Tuhan, saudaraku, tapi tidak pernah menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara lihat ya, ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Ada orang-orang seperti itu fakta di dalam Alkitab, saudaraku. Ya. Jadi kisah Yudas ini mengajarkan kita bahwa kalau kita berada dekat dengan Tuhan, ya, berada dekat nih dengan Tuhan, itu tidak berarti kita setia. Makanya penting untuk kita itu dekat dengan tidak bertopeng, dekat dengan sungguh-sungguh membawa hati kita kepada Tuhan. Bukan hanya dekat secara fisikly dengan Yesus saat itu, ya. Kita harus dekat dengan Tuhan di dalam hadiratnya, itu sungguh-sungguh menyerahkan hati kita. Bukan hanya dekat dengan Tuhan dalam pengertian dekat dengan hadirat Tuhan karena saudara ikut doa pagi gini, saudara mungkin hidup melakukan beberapa disiplin rohani yang lain, saudaraku, seperti doa, baca firman Tuhan. Itu penting semua, itu menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan setiap menit, setiap jam hidup kita kepada Tuhan? Itu yang penting, saudaraku. Jadi Yudas Iskariot memang terkenal sebagai seorang yang berkhianat. Dia seorang yang dekat dengan Tuhan, tetapi ternyata menjadi malapetaka, ya. Sesudah Yudas menerima roti itu dalam perjamuan malam, saudaraku, di Yohanes 13 ayat 27, ia kerasukan iblis, ya. Di tengah perjamuan terakhir Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, di versi Matius 26 ayat 21, ya. Yudas bahkan mencium Tuhan Yesus sebagai tanda pengkhianatannya, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, dengan ciumankah engkau mengkhianati aku, menjual aku, ya. Jadi dia menjual Tuhan Yesus bahkan dengan harga yang sangat rendah, saudaraku. 30 keping perak, itu harga budak saat itu. Matius 26 ayat 15. Dan ketika Yudas Iskariot menyesal, dia bukannya bertobat. Dia mengembalikan uangnya memang, tetapi ia tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Dia menyesal karena mendapat 30 keping perak sehingga dia kembalikan itu kepada imam, tapi kemudian dia tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, setelah melihat bahwa Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, seperti saya katakan tadi, Yudas Iskariot, ya, Yudas Iskariot itu setelah mengkhianati Tuhan Yesus, dia mati dengan cara gantung diri, saudaraku, ya. Dan Kisah 1 ayat 18 menyatakan bahwa tubuh Yudas itu terjatuh dan isi perutnya itu akhirnya terburai atau lepas gitulah dari perutnya, saudaraku, ya. Jadi Yudas itu menyesal tapi tidak bertobat, tidak kembali kepada Sang Pengampun. Penting ketika kita menyesal atas kesalahan kita kembali kepada Tuhan. Tidak sekedar menyesal, tapi kita kembali kepada Tuhan Sang Maha Pengampun itu, saudaraku. Jadi apa sebenarnya pelajaran dari Yudas ini, saudaraku? Yang pertama, secara cepat, kedatangan kita ke gereja atau kedatangan kita ke rumah Tuhan atau keberadaan kita dekat dengan Tuhan tidak berarti kita setia, saudaraku. Bahkan secara implikasinya, kalau kita datang ke gereja itu tidak berarti kita datang ke Kristus, belum tentu, saudaraku, ya. Saya tidak mengatakan saudara tidak perlu ke gereja, saudara harus ke gereja. Tapi kedatangan saudara ke gereja itu tidak berarti saudara datang ke Kristus. Karena ada orang yang pergi ke gereja sebagai rutinitas saja, ya. Hari Minggu kalau kita tidak ibadah, kita bukan orang Kristen nih. Tapi kesadaran itu penting di awal, saudaraku, ya. Tapi apakah kita sungguh-sungguh datang ke Kristus? Itu poinnya, ya. Jadi Yudas selalu bersama Tuhan Yesus secara fisik, tapi
tidak pernah bersamanya secara rohani. Ya. Kita bisa dekat dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi ternyata kita jauh dari Tuhan. Wah, itu banyak saudara yang kayak gitu. Kita dekat dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi ternyata hidup kita jauh dari Tuhan. Hati kita jauh dari Tuhan. Ya. Jadi hati yang jauh itu bisa mengkhianati, ya, meskipun kita tampil melayani. Hati-hati saudaraku ya, penting untuk kita melihat dalam hati kita apakah kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan ya. Saudaraku yang kedua, dosa kalau tidak disesali dan tidak dibawa kepada Tuhan dapat berakhir tragis ya. Dosamu itu tidak pernah terlalu besar untuk diampuni Tuhan, tapi penolakan akan pengampunan bisa membinasakan. Yudas menyesal tapi tidak cari pengampunan dari Sang Juru Selamat. Dia akhirnya mati, bunuh diri ya, gantung diri. Beda dengan Rasul Petrus ya, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dia tahu dia jatuh tapi kemudian dia menangis, menyesal dan kemudian kembali kepada Tuhan ya. Dan dia tidak menghindari salib, itu Petrus ya. Tapi kemudian Yudas Iskariot ini jatuh dan kemudian malah lari menjauh dari salib Kristus, dari pengampunan itu. Oleh sebab itu kalau saudara kita semua pernah jatuh, kita semua pernah gagal, dan ingatlah firman Tuhan ini, kembalilah kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Sebobrok apapun kita, sebobrok apapun masa lalu kita, kalau hari ini kita masih bernafas dan hidup, itu artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Jangan kita jadi seperti Yudas Iskariot yang menyesal mengakhiri hidupnya. Jangan seperti itu saudaraku ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hati yang tamak itu pelan-pelan akan menjauhkan kita dari Tuhan. Yudas itu karena ketamakannya dia mencuri dari uang kas murid-murid saudaraku ya. Dan akhirnya dia membiarkan dirinya digerogoti oleh keserakahan itu sedikit demi sedikit. Sehingga akhirnya dia berani menjual gurunya yang sangat menyayangi dia demi uang saudaraku. Jadi hati-hati ya, kita di hari Minggu sedang belajar tentang psikologi uang. Saudara bisa melihat bagaimana uang yang dikisahkan dalam Alkitab itu benar-benar begitu kuat mempengaruhi psikologi manusia, saudaraku ya. Jadi mari kita jangan sampai kita menjual Yesus hanya demi uang atau harta kekayaan duniawi ini. Jika kita tidak menguasai uang, maka uang yang akan menguasai kita. Makanya akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Uangnya tidak salah, tapi mencintai uang itu menjadi salah dan menjadi akar segala kejahatan. Dan itu bisa membuat kita menjual apapun ya, termasuk iman kita bisa kita jual hanya demi cuan, hanya demi uang atau kenyamanan diri. Jadi mari kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus ini saudaraku, tentang banyak hal. Dari Petrus sampai Yudas ini kita mendapat banyak pelajaran penting tentang kehidupan ini saudaraku. Dari kisah kedekatan, kisah panggilan, bahkan sampai di Yudas ini kisah pengkhianatan saudaraku. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak didapati setia, yang mungkin didapati dekat dengan pelayanan secara fisik, tapi ternyata tidak didapati setia di hadapan Tuhan. Jangan sampai gitu. Saya berdoa kita semua didapati setia di hadapan Tuhan, bukan hanya tampil di gereja, bukan hanya tampil di kegiatan-kegiatan ibadah, tapi sungguh-sungguh setiap menit, setiap jam hidup kita didapati sebagai murid-murid Tuhan yang setia di hadapannya. Mari kita berdoa saudaraku.